Jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Masih ingat pertemuan yang lalu? Ya, panggilan para murid Yesus. Apa saja itu ciri-cirinya? Yang pertama, inisiatif memanggil selalu datang dari Yesus, bukan dari orang itu. Lalu, orang yang dipanggil mengikuti Yesus adalah orang-orang yang sederhana dan para pendosa. Ada lagi yang masih ingat? Ya, orang yang mengikuti Yesus rela meninggalkan pekerjaan, hartanya, bahkan keluarganya demi untuk menjadi murid Yesus. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dengan tema yaitu cara hidup murid Yesus. Untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita satukan diri dalam doa pembuka. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa pemersatu umat manusia, Engkau menghimpun kami dari segala suku dan bangsa menjadi satu keluarga besar, gereja-Mu yang kudus dalam ikatan persaudaraan sejati. Bimbinglah kami ya Bapa, agar pada hari ini kami dapat memahami sikap dan perilaku yang perlu kami kembangkan dalam hidup bersama. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya ada tugas yaitu untuk mengamati kegiatan apa saja yang ada di lingkungan atau stasi atau tempat tinggal kita. Ya, kalian mungkin tidak tahu jadi harus bertanya pada orang tua kalian. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah mengerjakan tugas tersebut. Marilah kita akan meneliti, akan mengamati apa saja kegiatan yang ada di dalam lingkungan atau stasi atau sekitar tempat tinggal kita atau di kampung tempat tinggal kita. Mari kita buka catatan kita. Kegiatan yang ada di lingkungan dan stasi adalah 1. Misa, ibadat atau doa bersama dengan ujub misalnya syukuran, mendoakan arwah dan lain sebagainya. 2. Latihan KUR untuk tugas di gereja. 3. Pendalaman iman, aksi kuasa pembangunan atau APP, bulan kitab suci nasional atau BKSN, dan pada masa Advent. 4. Mengunjungi dan mendoakan warga yang sakit. 5. Melayat warga yang meninggal dunia. 6. Ziarah bersama warga lingkungan atau stasi. Dan yang ketujuh, memilih ketua dan pengurus lingkungan atau stasi ketika masa baktinya berakhir. Anak-anak, selanjutnya kita akan mendalami bacaan dari kitab suci. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, yaitu tentang kehidupan murid-murid Yesus dahulu yang dikenal atau disebut jemaat perdana atau gereja perdana. Mereka masih hidup bersama para rasul, ikut pengajaran para rasul, dan lain sebagainya. Mari kita buka kitab suci kita dan kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Yang pertama adalah bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Silahkan dicari dan dibaca. Yang kedua adalah masih dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Silahkan dibaca. Anak-anak, setelah membaca perikop dari kitab suci tadi, dari Kisah Para Rasul, mari kita bandingkan kegiatan yang ada di lingkungan kita, di stasi kita, dengan kegiatan yang ada atau dilakukan oleh para murid Yesus itu, yaitu dari para jemaat perdana. Mari kita kerjakan tugas 9. Silahkan ambil buku tugas. Kita catat tugas berikut ini. Tugas nomor 10, jemaat perdana. Murid Yesus mula-mula disebut juga jemaat perdana. Bacalah dan pahami Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tadi sudah kita lakukan ya. Lalu jawablah 3 pertanyaan ini. 1. Apa saja yang dilakukan murid Yesus jemaat perdana? 2. Mengapa mereka disukai banyak orang?
dari ayat 47. 3. Buka jawaban tugas 9. Bandingkan kegiatan yang ada di tempat tinggalmu dengan yang dilakukan oleh murid Yesus jemaat perdana. Jawablah dengan cara mengisi tabel berikut ini. Silahkan tabelnya dibuat pakai penggaris ya, biar lurus. Cari kegiatan apa saja lalu diisi. Apakah kegiatan itu ada di jemaat perdana? Lalu bagaimana, apakah kegiatan itu juga ada di tempat tinggalku? Silahkan diberi tanda centang atau diberi tulisan ya, tidak. Ada banyak kegiatan, bisa menemukan mungkin sampai 7 sampai 8 kegiatan, dan silahkan diisi apakah ada di jemaat perdana, lalu apakah ada juga di tempat tinggalku. Silahkan dikerjakan tugas 10 ini. Ya, mari kita buka buku catatan. Kita akan mencatat rangkuman materi kita untuk pembelajaran hari ini. Tidak banyak. Rangkuman materi. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan berelasi dengan sesamanya. Mereka membentuk suatu kelompok atau komunitas. Para murid Yesus juga membentuk persekutuan umat beriman yang disebut gereja. Ciri-ciri kehidupan murid Yesus atau gereja atau jemaat perdana adalah diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47, yaitu 1. Memberi diri dibaptis. 2. Berdoa memuliakan Tuhan. 3. Dipersatukan oleh Roh Kudus. 4. Tekun dalam pengajaran para rasul. 5. Memecahkan roti atau merayakan Ekaristi bersama. 6. Setiap anggota kedudukannya sama dan sederajat. 7. Ada pemimpin yang melayani. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan membuat tugas nomor 11. Ya, ambil buku tugas, siapkan alat tulismu. Mari kita catat tugas 11 sebagai berikut. Tugas 11, keterlibatanku. 1. Apa saja keterlibatanku dalam kegiatan agamaku? 2. Apa manfaat atau hasil dari mengikuti kegiatan tersebut? 3. Apa kendala dalam ikut kegiatan keagamaan? 4. Apa saja keterlibatanku dalam kegiatan masyarakat? 5. Apa manfaat atau hasil dari mengikuti kegiatan tersebut? 6. Apa kendala dalam ikut kegiatan masyarakat? Silahkan dikerjakan setelah doa penutup nanti, lalu jangan lupa difoto dan kirim ke gurumu. Baik anak-anak, kita telah selesai mengikuti pembelajaran agama ini. Untuk mendapatkan hasilnya silahkan kita sening untuk mengikuti refleksi berikut ini. Mari kita pejamkan mata. Hari ini kita telah mempelajari tentang cara hidup murid Yesus jemaat perdana. Kita juga mengetahui kegiatan di lingkungan atau stasi atau kampung tempat tinggal kita. Mari kita jawab dalam hati kita. Sudahkah saya ikut terlibat dalam kegiatan di lingkungan atau stasi saya? Atau saya hanya berdiam diri menjadi penonton saja? Maukah kita lebih sering mengikuti kegiatan di lingkungan untuk menguatkan iman saya dan mendewasakan hidup rohani saya? Kegiatan apa saja yang akan saya ikuti? Siapakah teman atau saudara yang akan saya ajak untuk mengikuti kegiatan ini? Silahkan buka mata kalian, lalu ambil buku catatan, tulis di situ hasil refleksimu tadi. Melalui pembelajaran ini saya mendapatkan apa saja, ya. Silahkan ditulis dalam beberapa kalimat, lalu nanti difoto dan kirimkan ke gurumu. Baik anak-anak, kita tiba saatnya untuk doa penutup. Kita doakan doa penutup bersama-sama. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami untuk mengikuti pelajaran agama Katolik hari ini. Bimbinglah kami ya Bapa agar kami dapat semakin terlibat dalam kegiatan menggereja dan bermasyarakat yang akan berguna bagi masa depan kami. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selesai ya untuk pertemuan kali ini. Cepat ya pertemuan ini dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik anak-anak, jangan lupa apa tadi pesan saya. Foto buku catatan dan buku tugasmu, lalu kirimkan fotonya ke gurumu sebagai laporan kamu telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Berkah dalam.